Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Jangan lupa ya, tetap mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu, karena saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk rekan semua. Nah rekan semua, dalam membangun usaha ternak ayam ada tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh seorang peternak. Pertama, misalnya ketika telah menguasai dan sukses dalam tata cara perawatan ayam, sudah bisa memelihara ayam dari kecil hingga dewasa, sehat semua. Selanjutnya, peternak biasanya akan dihadapkan pada tantangan yang berikutnya, yaitu di bidang pemasaran. Nah, pada titik ini peternak sudah punya panenan ayam, bahkan mungkin sudah banyak, dan PR selanjutnya adalah menjual ayam-ayam tersebut dengan harga yang sesuai. Nah, bagi kita yang masih baru, menjual ayam ini juga bukan perkara yang gampang. Maka dari itu kita harus pula belajar dalam hal pemasaran ayam agar kita bisa mendapatkan pembeli dan mendapatkan harga yang mantap tentunya. Untuk peternak yang baru menjalankannya, saya akan berbagi ide pemasaran yang bisa dikaji dan dicoba. Ide tersebut yaitu melakukan pemasaran dengan memanfaatkan grup media sosial untuk promosi. Seperti kita tahu rekan-rekan semua, sekarang ini media sosial semakin digandrungi tua muda di desa atau di kota. Kaya miskin, sekarang banyak orang yang bermain media sosial, baik itu sekedar untuk hiburan maupun untuk melakukan bisnis-bisnis tertentu. Nah, fenomena ini juga bisa kita manfaatkan untuk mendukung pemasaran hasil ternak yang kita miliki. Dalam kaitannya dengan pemasaran tersebut, kita bisa mencari pelanggan baru di media sosial dengan beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebagai berikut. Rekan peternak semua, agar bisa melakukan promosi dan mencari pembeli dengan lebih mudah, maka kita bisa memanfaatkan grup-grup di media sosial. Caranya, kita masuk ke grup-grup media sosial tersebut yang banyak digemari oleh masyarakat. Bisa minta tolong orang lain, admin dan lain sebagainya. Pokoknya usahakan kita bisa masuk di grup media sosial tertentu yang kita tuju. Sebut saja misalnya grup WhatsApp, misalnya Facebook atau IG, mungkin Twitter dan lain sebagainya. Pokoknya media sosial yang ada grupnya yang bisa kita jangkau. Nah, setelah kita masuk ke grup media sosial tersebut, hal selanjutnya yang bisa dilakukan adalah aktif di grup tersebut. Tujuannya tentu agar para calon pelanggan nantinya bisa mengenal siapa kita dan apa yang bisa mereka dapatkan dari kita. Intinya, aktif di grup ini akan kita lakukan sebagai pengenalan. Agar bisa lebih dikenal, maka kita bisa aktif dalam berinteraksi, baik itu ikut membalas komentar, memberikan postingan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bisa aktif di grup, maka orang-orang di grup tersebut biasanya akan penasaran, akan cari tahu dengan siapa kita, dan kemungkinan besar akan melihat profil media sosial yang kita miliki. Nah, disinilah nantinya anggota grup lain akan secara tidak langsung bisa mengetahui siapa kita, kemudian apa bisnis yang kita jalankan. Ini metode pengenalannya. Rekan-rekan peternak semua, selain aktif di media sosial, agar terjadi penjualan, maka kita bisa melakukan promosi secara rutin di grup-grup yang sudah ada, yang kita termasuk di dalamnya. Untuk cara promosinya sendiri sebaiknya kita lakukan secara random atau acak,
yaitu antara promosi secara langsung maupun promosi tidak langsung. Nah, untuk jangka waktu yang rutin mungkin bisa lebih diintensifkan lagi untuk promosi yang tidak langsung. Tujuan melakukan promosi secara random atau acak ini, rekan semua, adalah agar anggota grup tidak merasa terganggu dengan promosi yang kita lakukan. Kita bisa menyisipkan promosi secara rutin tetapi tidak langsung. Promosi tidak langsung ini maksud saya misalnya bisa dilakukan dengan membagikan postingan yang menghibur tetapi berkaitan dengan bisnis kita, misalnya ayam lucu dan lain sebagainya, atau manfaat daging ayam dan lain sebagainya. Nah, promosi seperti ini jika dilakukan secara rutin akan membuat anggota grup yang ada menjadi kenal, paham, dan hafal kepada kita. Mereka akan tahu jika butuh ayam harus kemana mereka mencari. Ingat ya, kalau mau diintensifkan secara rutin sebaiknya jangan promosi yang langsung tetapi yang tidak langsung, supaya tidak mengganggu anggota grup lain. Karena kalau sampai mengganggu kenyamanan orang lain yang ada di grup, justru kemungkinan besar hasilnya akan berbalik. Orang akan empati, tidak bersimpati kepada kita, justru bisa membenci kita. Rekan-rekan peternak semua, selanjutnya yang tak kalah penting untuk dilakukan agar mendapatkan pembeli yang banyak adalah dengan cara melakukan penawaran langsung melalui media sosial. Langkah ini merupakan lanjutan dari aktivitas kita sebelumnya di dalam sebuah grup media sosial, misalnya grup WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sering berinteraksi dengan anggota grup lain di media sosial, tentunya kita sedikit banyak bisa mendapatkan informasi mengenai minat-minat dari anggota grup yang ada tadi. Nah, dalam kaitannya dengan penawaran langsung, kita bisa mencari terlebih dahulu anggota grup yang memiliki minat terhadap ayam, baik itu suka memelihara ayam atau suka makan daging ayam, suka melihat ayam dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita bisa langsung menghubungi calon pelanggan tadi melalui media sosial yang digunakan dan menawarkan panenan ayam yang kita miliki. Tidak perlu terlalu vulgar, maksud saya terlalu vulgar dan terdengar memaksa. Beri saja penawaran dengan santai, misalnya, contohnya ya, sekedar contoh, maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya sebentar, saya Budi dari Cendol Farm misalnya. Sekedar memberikan informasi kalau Bapak Ibu butuh daging ayam, kapanpun itu saya siap menjadi pemasok. Saya menjual daging ayam segar, siap antar sampai rumah. Kalau Bapak Ibu butuh daging ayam, jangan lupa tinggal hubungin saya aja melalui nomor ini. Terima kasih sebelumnya. Dan semoga saya bisa menjadi mitra Bapak Ibu semua. Nah, itu tadi sekedar contoh saja ya rekan-rekan semua. Intinya dalam meningkatkan penjualan kita bisa memanfaatkan media sosial dengan lebih maksimal. Salah satunya dengan cara promosi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Memberikan penawaran khusus kepada calon anggota grup atau calon konsumen yang sudah kita anggap memiliki potensi yang cukup bagus. Nah, dengan begitu harapannya sekarang atau nanti calon konsumen tersebut yang sudah kita hubungi tadi bisa mengingat kita dan menjadi pembeli atas panenan ayam yang kita miliki, baik itu nanti, lusa, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua, sedikit pembahasan kita kali ini mengenai teknik pemasaran, khususnya menggunakan media pemasaran secara online di media sosial. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pemikiran dan bahan kajian untuk kita semua agar bisa mendapatkan media promosi yang lebih
tentunya bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.